Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan presentasi undang-undang dan keselamatan lalu lintas sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Berikutnya adalah bab 3, tertib mengemudi. Tertib mengemudi. 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Ini pasal bab 8 pasal 77 ayat 1. Jadi kalau Anda mengemudi, ini bukan hanya wajib memilikinya dan harus dibawa, itu aja, harus dibawa ya selama mengemudi. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Ini pun langsung sesuai dengan apa yang ada di undang-undang, disalin apa adanya. Cuma saya perlu memberikan catatan sedikit di sini tentang belajar sendirinya ini. Kalau menurut saya sebaiknya ini semua wajib mengikuti sekolah mengemudi, karena sekolah mengemudi sudah sangat bagus di sini, banyak ya, dan ada kenyataannya saya melihat beberapa anak-anak saja kalau belajar sendiri sih bisa terampil mengemudinya, khususnya sepeda motor. Cuma mereka tidak akan mengenal rambu-rambu karena tidak ada yang mengajarkan. Kita kalau baca dari undang-undang seperti yang ini isinya, tidak ada gambar-gambarnya ataupun tidak ada, ya tidak menjadi petunjuk gitu ya. Nggak ada gambar rambu. Jadi kan banyaknya yang melanggar, misalnya dia terampil mengemudi tetapi nggak ngerti aturan di jalan gitu, itu juga melanggar. Jadi kalau menurut saya disarankan saudara-saudara semua sebaiknya ikutilah sekolah mengemudinya supaya mendapat pelajaran tentang berlalu lintasnya. Kalau mengemudinya ya Anda bisa terampil sendiri ya, tapi dalam kita harus mengetahui, paham akan aturan di jalan, itu pasti harus dari sekolah mengemudi. Begitu. Saya lanjutkan. Mereka yang secara fisik atau mental terganggu karena emosi, marah, gembira yang berlebihan, atau karena pengaruh obat-obatan dimungkinkan tidak bisa menguasai keadaan, dilarang mengemudikan kendaraan. Nah, ini kita harus sangat menyadari pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, karena yang namanya berlalu lintas di jalan itu risikonya tinggi ya. Jalan itu merupakan salah satu tempat di dunia ini yang paling berbahaya. Jadi kalau soal mengemudi harus dalam keadaan fit, dalam keadaan sadar, dalam keadaan baik. Gembira yang berlebihan saja bisa saja membahayakan sendiri ya. Emosi, marah itu kan benar-benar mengganggu lah konsentrasi. Anda di mobil, Anda di kendaraan, tadi pikiran di tempat lain, ini bahaya. Ya, kalau mengemudi itu harus konsentrasi. Baik, kita lanjut. Setiap pengemudi harus memperhatikan dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya. Ini memperhatikan dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya. Ingat tuh. Jadi kembalilah, kita harus
berkonsentrasi kalau dalam mengemudi ya. Nomor 5, setiap pengemudi harus memastikan bahwa perhatiannya tidak terganggu oleh telepon, radio, dan bunyi-bunyian lain. Tidak boleh memakai headphone, menelpon saat mengemudi dilarang. Nah, ini kan. Jadi kalau Anda mau menelpon tuh sebenarnya harus punya alatnya, yaitu handfree, tetapi tidak ke headphone, kepada speaker yang ada di kendaraan ya. Kalau di Eropa semua begitu. Kalau nggak tahu saya di sini ada nggak gitu. Jadi handfree, tapi bunyi itu datangnya dari speaker ya. Itu semua orang bisa dengar. Selama mengemudikan kendaraan, setiap pengemudi harus selalu memberikan perhatiannya secara penuh pada kendaraan, jalan, dan lalu lintas, serta tidak boleh melakukan apapun yang bisa mengganggu konsentrasinya. Ini terutama di jalan-jalan yang berkecepatan tinggi ya. Itu tidak boleh terganggu konsentrasinya. Lengah sedikit memang sangat berbahaya. Banyak kecelakaan karena ngantuk, dan ini kalaupun dia tidak ngantuk tapi kalau pikirannya tidak ada di kendaraan yang sedang dikemudikan, tidak ada di jalan sedang berlalu lintas, bisa saja lengah ya. Maka sudah disebutkan salah satunya juga pengemudi lengah. Apa yang menyebabkan kecelakaan tuh sekian persen itu pengemudinya lengah itu ya. Jadi membutuhkan konsentrasi penuh dalam waktu mengemudi itu. Oke. Nomor 7, pengemudi tidak boleh terhalang dan atau terganggu oleh apa yang diangkutnya atau oleh apa saja yang dibawanya. Demikian pula penumpang tidak boleh menghalangi dan atau mengganggu pengemudi, termasuk bercengkrama dan atau bercumbuan. Ya ini jelas ini yang mengganggu. Jadi jangan saja ngobrol atau apa, jangan sama sekali terganggu. Gini, ini kita bicara mengemudi itu dalam keadaan serius di jalan yang benar-benar berkecepatan. Di mengemudi tidak apa ya, tidak bisa lepas dari konsentrasi, berbahaya. Jadi hindari semua kegiatan apapun yang bisa mengganggu konsentrasinya. Itulah pada hakikatnya. Ya. Pengemudi dan penumpang yang bersebelahan wajib mengenakan sabuk keselamatan. Ya, boleh, bagus, betul. Jadi kalau menurut saya boleh ditambahkan, bukan hanya yang bersebelahan saja, yang di belakang pun sebaiknya memakai ya. Toh sudah ada sabuk keselamatannya, pakai saja. Di belakang nyaman dan enak aja, tenang ya, bisa nyaman dan selamat. Nah ini yang salah, jangan ditiru. Ini yang masuk nih bab 7 tadi ya, poin 7 ya. Jadi tidak boleh terhalang oleh apa yang dibawanya. Ini bapak ini melanggarnya. Satu, penumpangnya lebih dari satu. Kedua, terhalang ya, tidak boleh terhalang oleh apa yang dibawanya. Ini masuk di situ ya. Tidak tertib mengemudinya artinya ya. Kalau yang tertib mengemudi kita harus pilih-pilih dulu, kita harus coba dulu. Ini kan
terhalang, terganggu. Tidak boleh ya Pak, ini Bapak salah. Bapak sebaiknya memasang kereta samping saja Pak, kereta samping supaya Bapak nyaman. Bisa bawa anak berdua Pak di kereta sampingnya. Oke, ini salah. Tuh, melanggar sama dengan mengundang maut. Bila Anda tidak mau celaka, jangan melakukan pelanggaran. Gitu. Oke. Apa salah? Kita lanjut. Ini Mas sudah bukan zamannya. Mungkin ini di tempat jauh di kampung atau bagaimana. Saya rasa mungkin sudah tidak ada ini. Ini tinggal kewajiban kita aja Pak, menertibkan, bukan dengan apa-apa, ada bikin peraturan saja. Semua kendaraan angkut penumpang begini, kalau jalan sebaiknya diatur, dikasih peraturan, pintunya harus ditutup. Pintunya harus ditutup, maka tidak ada lagi penumpang yang bergelantungan. Ya, oke. Kita bikin aturan saja ini mah. Pengemudi dan seluruh penumpang pada kendaraan terbuka wajib mengenakan helm dan sabuk keselamatan. Ini contohnya biasanya sih yang open cup ya, tidak ada cupnya, seperti kendaraan jeep biasanya ya. Ada satu lagi kendaraan besar yang menuju ke bengkel pemasangan kalosori ya. Ini kan belum ada kalosorinya nih. Biasanya saya lihat itu satu orang saja nyupir dan itu betul-betul terbuka. Bapak itu saling juga memakai topi. Nah sekarang ada undang-undang begini bunyinya, maka mereka juga diwajibkan lah mengenakan helm dan sabuk keselamatan. Itu dia juga kendaraan terbuka, belum ada tutupnya, belum ada kalosorinya ya, yang jelas belum ada kalosorinya, dan ruangan supirnya juga terbuka betul ya. Ini lanjut lagi. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Ini normal, ini semua sudah. Tapi perlu saya ingatkan ya, dulu menghelmkan semua orang pemakai sepeda motor itu susahnya bukan main. Ya, dan pada saat saya masih ingat Kapolrinya Pak Hugeng kalau nggak salah ya, ini berhasil semua berhelm dengan lembut. Pak Hugeng itu benar-benar komandonya seorang yang benar-benar lembut, berhasil menghelmkan semua orang. Maka kalau ada lagi atau mulai mengendor lah ya, sebaiknya diingatkan ya. Memang kalau di jalan-jalan yang lingkungan saya lihat anak-anak perempuan lagi tidak berhelm, tapi tidak ada petugas ya di ini ya. Kalau sampai di jalan sekarang ini yang tidak disiplin itu justru ada di jalan-jalan lingkungan Pak, di daerah perumahan ya. Motor berbising, ngebut, padahal di jalan lingkungan itu kan kecepatannya harusnya 30. Ngebut segala macam itu di jalan lingkungan. Nah, coba gimana nih langkahnya pengamanan di jalan lingkungan. Kalau di jalan-jalan lokal ataupun jalan arteri itu kan kita lihat mengadakan razia gitu, ada, tapi di jalan lingkungan belum pernah ada gitu razia. 1 kali harus ada yang
ya ngontrol lah gitu, keliling petugasnya supaya mereka ada ketakutan lah ya. Susah ya ini bagaimana menyadarkan. Mudah-mudahan aja semacam ini nih bisa disebarkan. Saya coba akan dimasukin YouTube aja ya supaya mereka baca. Oke, kita lanjut saja. Nomor 11, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa ya, penumpang lebih dari 1 orang. Nah ini ya, jadi perlunya kereta samping kalau bapak-bapak kita yang suka membawa anak lebih ya. Betul, jadi ini tidak boleh, harus 1 orang saja Pak tanpa kereta samping. Jadi Bapak tetap harus memasang kereta samping. Nah ini, setiap tempat duduk pada kereta samping hanya boleh ditempati oleh 1 orang penumpang saja. Penumpang seusia remaja boleh duduk berdua dengan anak usia 7 tahun ke bawah. Nah Pak, ada Pak, bisa. Kereta samping itu solusi ya bagi bapak-bapak kita yang memiliki anak. Jadi anaknya bisa di kereta samping. Ya karena di sini nggak bisa dilarang sih. Saya lihat banyak banget yang udah bawa barang, bawa anak lagi. Dalam hal berkendaraan pada malam hari, pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan rompi atau pakaian yang berpemantul cahaya. Untuk keamanan kita semua, memang rompi itu yang berpakaian yang berpemantul cahaya itu penting sekali. Iya betul, ini wajib ya. Ini jangan disepelekan, pakaiannya toh bagus Pak, kelihatannya juga ya, pakai itu. Itu sebenarnya kepentingan sendiri, kepentingan yang bermotor. Sebab kalau enggak nanti bisa ditabrak ya, tidak kelihatan lah sama orang lain, itu juga bisa berbahaya ya. Hindarilah hal-hal yang berbahaya, kita ikutin semua yang diwajibkan di undang-undang itu. Karena undang-undang dibuat itu benar-benar dengan sepenuhnya untuk keselamatan para pengendara, para yang berlalu lintas gitu ya. Oke, kita lanjut. Sepeda motor boleh menarik sepeda motor lainnya yang dalam keadaan mengalami gangguan dengan memperhatikan keselamatan, tentu saja. Dengan memperhatikan keselamatan. Ini presentasinya yaitu judulnya aja Undang-Undang dan Keselamatan Lalu Lintas ya, untuk keselamatan kita semua. Oh, ini ada pesan khusus bagi pengendara sepeda motor nih. Semua pengendara harus mematuhi hukum yang mengatur lalu lintas. Ini harus tahu hukum yang mengatur lalu lintas. Ya itulah undang-undang. Undang-undang itu hukum yang mengatur lalu lintas, undang-undang lalu lintas ya, yang kita sekarang sedang bicarakan. Anda harus tahu apa saja sih yang harus Anda patuhi di jalan. Kita bicara di jalan. Apa yang nempel di jalan sebagai infrastruktur, yang menjadi bagian infrastruktur itu harus dipatuhi. Apa saja? Mulai dari di samping jalan terus jalannya, kita tahu jalan sarana itu ada marka jalan. Nomor 1 tuh marka jalan. Ya, marka jalan tuh marka tuh yang mana saja. Semua garis utuh, tidak boleh dipotong. Oke? Apapun lah garis utuh. Yang membujur gitu ya. Pembatas lajur jalan, pembatas jalur jalan tuh yang membujur.
sejajar dengan jalanlah, dengan arah jalan. Nah, itu yang tidak putus-putus, betul-betul tidak boleh dipotong. Kecuali yang putus-putus boleh, tapi bukan untuk ditempati gitu. Anda jalan di atas marka terus, itu nggak boleh. Jadi jadi begini, semua orang yang berlalu lintas di jalan, yang mengendarai kendaraan di jalan, harus melaju di tengah lajur jalan dengan memperhatikan marka jalan. Nah, itu kata-katanya ya. Jadi bukan untuk digeleng, digilas terus, ya tidak. Jadi Anda harus berjalannya, melajunya di tengah lajur jalan. Nah, itu kendaraan roda 4, satu lajur itu satu mobil, ya, satu unit gitu. Jangan Anda separuh kendaraannya di satu lajur, separuh lagi di lajur lain, itu salah. Jadi harus satu lajur satu kendaraan itu. Sedangkan sepeda motor harus juga sama, tetapi bolehlah berdua karena di kita banyak motornya ya. Kalau di negeri yang sudah tertib, motornya sedikit. Sama roda 4 sama roda 2 sama, harus melaju di tengah lajur jalan dengan memperhatikan marka jalan, itu sama. Ini karena di kita ini sepeda motornya banyak, kebagian jalan. Tapi tidak boleh dia berdua dengan kendaraan roda 4. Ingetin tuh. Motor tuh sekarang sudah tidak boleh lagi berada berdampingan di satu lajur dengan roda 4. Yang boleh itu motor dengan motor dengan jarak aman 1 meter ke pinggirnya ya, ke sampingnya. Itu harus ada di tengah lajur jalan. Oke, apalagi itu marka lajur jalan ya. Nah, sekarang ada juga marka yang disebut garis henti markanya. Garis berhenti itu full tidak putus-putus, tebal, melintang, itu tidak membujur ya. Tidak boleh Anda melewatinya. Jadi kalau Anda harus berhenti ketika ada lampu merah gitu ya, stop, Anda harus berhenti sebelum garis stop itu, sebelum marka garis stop ya. Oke, apalagi rambu, tentu saja rambu. Anda harus paham akan arti rambu berarti. Nah, ini rambu itu kan sama marka itu lebih kepada seperti diterjemahkan huruf gitu ya. Misalnya berhenti, garis henti ya. Kalau ada garis double putus-putus, itu bukan garis henti tapi garis tunggu. Anda tidak berprioritas ya. Anda harus nunggu di situ. Rambu juga sebagai komponen yang harus betul-betul dipatuhi, itu adalah aturannya. Ada rambu dilarang berhenti, ada rambu dilarang parkir gitu ya. Jadi rambu itu kan ada rambu peringatan, ada rambu larangan, ada rambu petunjuk. Nah, itu fungsi-fungsinya. Ikutin aja, di sini ada pelajarannya lengkap ya. Oke. Ingetin ya, Anda harus belajarlah tentang arti rambu. Di presentasi ini aja bisa. Pahami dan patuhi aturan berlalu lintas. Sudah. Anda harus mengembangkan sikap kehati-hatian, sadar akan adanya bahaya, memiliki kemampuan dalam mengantisipasi bahaya, memiliki kemampuan dalam mengobservasi bahaya. Nah, ini mengerti ya. Jadi sadar akan adanya bahaya. Nah, jadi kita harus
waspada tentang adanya indikasi rawan kecelakaan. Itu lengkapnya. Bagaimana yang rawan kecelakaan itu? Kita harus tahu dari mulai jalan misalnya, jalannya nikungnya tajam. Nah, itu juga. Atau udah nikung turun gitu kan. Nah, itu juga harus waspada. Kemampuan Anda, kemampuan kendaraan Anda itu kan beda-beda. Jadi kita benar-benar lah harus sejiwa lah sepertinya dengan kendaraan itu. Anda harus tahu betul kemampuan kendaraan Anda atau kemampuan Anda mengemudikan kendaraan itu harus bisa mengukur itu. Itu termasuk Anda harus menyadari adanya bahaya di segala bidang, ya. Apalagi sadar adanya bahaya itu, Anda juga harus melihat kendaraan di sekitar Anda. Kalau Anda pakai sepeda motor, apalah katakanlah kecil, kalau bisa jangan, kalau bisa hindari Anda berdekatan terlalu dekat dengan kendaraan-kendaraan besar, ya. Sebab kendaraan kecil oleh kendaraan besar bisa saja tidak kelihatan itu. Ada sisi-sisi yang tidak kelihatan, itu perlu tuh. Anda harus sadar akan adanya bahaya di situ. Yang rawan kecelakaan seperti Anda tuh tidak boleh, makanya Anda tidak boleh berada di satu lajur dengan kendaraan besar dengan roda 4. Itu. Ya, sepeda motor tidak boleh gitu ya. Ini sepeda motor yang diperingatkan, ya. Jangan bergandengan berkesampingan ya, bergandengan dengan kendaraan roda 4 itu, ya. Oke ya. Jadi jangan. Terus jalan apalagi ya, licin, jalan atau tikungan atau yang turunnya curam. Nah, Anda harus tahu apa saja bahaya apa saja kepada Anda ancamannya kalau kita di jalan yang turun itu. Nah, itu harus tahu. Jalan yang berbelok-belok turun. Nah, itu kan harus mungkin licin, tergelincir ya. Itulah semuanya bakal tahu. Jadi ini perbanyaklah pengalaman mengendarai kendaraannya kalau motor ya. Betul-betul. Semua sama juga. Karena kalau ada kata-kata mengemudi itu seperti gaya hidup ya, membutuhkan jam terbang, membutuhkan pengalaman. Anda kalau sudah dapat baru saja, yang ini penting nih, yang baru dapat SIM terus semangat mengemudi, aman di jalan, nggak bakal ditangkap atau apa. Ingat ya, Anda kalau baru saja belum banyak pengalaman harus hati-hati. Banyak orang baru dapat SIM, mungkin gembira tadi itu, senang, hatinya lebih lugas lah, lebih berani berkendara, tapi karena belum banyak pengalaman, banyak juga lah yang kecelakaan, ya. Hati-hati ya. Pokoknya gini, kalau soal mengemudi di jalan itu bahayanya besar, bilang besar. Jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan, harus super hati-hati ya. Kasihan lah kalau jadi korban kecelakaan. Ini makanya presentasi ini dalam rangka mengurangi jumlah korban di jalan ya. Oke. Memanfaatkan ketinggian sepeda motor ya, mudah cari posisi. Karena apa? Sepeda motor kan kendaraan terbuka dan punya ketinggian yang cukup. Kalau Anda naik motor kan sama supir yang naik mobil kan di bawah naik mobil. Nah, jadi dia punya kemudahan mencari posisi, fleksibilitas dalam melakukan manuver. Jadi fleksibel banget, mudahlah lihat situ. Nah, di situ Anda harus waspada, jangan mentang-mentang mudah cari posisi, fleksibel lah dalam bergerak kemanapun ya.
Anda harus lebih hati-hati, tetap menjaga kehati-hatian. Khususnya di sekitar Anda itu siapa itu kan, kendaraan besar, kendaraan kecil, atau bagaimana cara mereka mengemudinya juga, itu perlu diwaspadai ya. Anda harus peka akan situasi bahaya yang berkembang. Nah, itu juga. Apa maksudnya? Misalnya ini kita sedang mengemudi, sedang berjalan di sana, berkendaraan di sana, di satu tempat terjadi kerusuhan bisa, atau terjadilah hujan besar atau ada badai, apa itu kita harus mengenal. Ini wah ini hujan gimana? Banjir nih di depan. Wah, gimana? Nah, harus ikut juga itu di sana memperhitungkan. Ini di depan kalau banjir gimana nih segala macam itu ya. Nah, ini yang badai, yang berbahaya itu adalah angin yang meniup. Kendaraan bisa disapu oleh angin loh. Jangan salah, kendaraan itu kencang apalagi disapu sama angin itu. Dan kan kita kalau pakai motor aja kalau telinga tuh gitu ya, bunyi. Nah, itu kan kita diterpa angin. Datang lagi anginnya bertenaga, bisa juga. Ya, berkendaralah sesuai kemampuan dan patuhlah pada aturan. Nah, kalau patuh pada aturan, ya, karena gini, patuh kalau kita melanggar atau tidak mematuhi aturan, itu pelanggaran itu salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Ya, kita misalnya tidak patuh pada lampu lalu lintas. Kita harusnya sudah harus berhenti, ini tidak berhenti, maksa jalan. Yang lain pas baru jalan ngegas, bisa diadu juga, bisa celaka juga, ya. Gitulah. Ingetin ya itu. Patuhlah pada aturan. Kenapa ada peringatan gini? Karena salah satu penyebab kecelakaan adalah dimulai oleh pelanggaran. Berkendaralah sesuai kemampuan. Betul. Anda tidak mampu mengendalikan kendaraan dalam kecepatan tinggi, itu kita harus mengukur. Anda belok biasanya dengan kecepatan 50, ya begitu Anda lewat dari 50, mungkin Anda sudah tidak bisa menguasai. Tergantung ini ya, situasi jalan. Jalannya seperti apa, konturnya segala macam. Itu Anda bolehlah mau segala macam kalau sudah berpengalaman. Yakinlah itu. Pengalaman dibutuhkan lah kalau soal mengendarai sepeda motor, mobil juga sama. Oke? Selalu pastikan bahwa ruang jalan yang akan Anda masuki benar-benar aman. Itu betul ya. Aman dari apa? Dari jalan. Mungkin jalannya curam, jalannya tidak licin itu ya, atau jalannya licin itu sama. Dan juga Anda juga harus tahu juga ya, ban kendaraan Anda juga jangan sampai gundul. Licin itu sangat berbahaya. Ibarat kita berkendara di atas oli, ya itu labil banget. Jatuh dari motor sama aja ada sakit. Pokoknya hindarilah kecelakaan. Kita waspada terus. Waspadai bila berjalan di tempat yang berkikil, ada berpasir, ada genangan air. Kalau saya paling takut sama genangan air, karena tidak bisa lihat ada lubang apa tidak. Atau permukaan jalan yang kasar. Kalau yang kasar, yang paling bahaya mah berpasir. Agar Anda tetap dengan yang penting Anda rasakan aja lah, stabil enggak tuh Anda itu mengemudi di situ. Ini kayaknya mudah jatuh. Itu harus kurangi kecepatan, ya. Kurangi aja kecepatannya. Nah, ini ada nih. Kurangi kecepatan sebelum memasuki daerah berbahaya tuh. Melajulah dengan hati-hati, bila kesulitan berhenti. Nah, ya, benar. Berhenti daripada celaka, berhentilah. Oke, kita lanjut.
Berhentilah di tempat yang aman dan jangan tempat yang dibolehkan berhenti, itu penting juga ya. Berhenti tapi di tempat terlarang ya nggak boleh. Ikuti aturan di bawah ini. Jangan melaju di antara lajur jalan. Tahu nggak lajur jalan? Lajur jalan, badan jalan, tempat kita berjalan. Ini jangan berjalan di antara lajur jalan. Artinya Anda di atas marka jalan. Jangan, memang dilarang. Ya, melajulah di tengah lajur jalan dengan memperhatikan marka jalan. Nah, ini yang tadi saya omongin ya. Kita harus melaju di tengah lajur jalan dengan memperhatikan marka jalan. Nah, sepeda motor normalnya nih saya bilang kalau di negara yang sudah tertib satu lajur satu motor. Oke, saya bilang ini kita di sini motornya banyak, beda sama orang lain. Berdua ya, jarak aman 1 meter minimal. Tapi tidak boleh berdua dengan roda 4. Oke? Ya, begitu ya. Bila Anda melaju di jalan 2 lajur, melajulah di lajur yang kiri. Ini pernah disosialisasikan tentang lajur kiri. Ada di presentasi ini juga ada. Jadi itu lebih kepada anjuran menurut saya sih, karena kan kita sebab ada kata-katanya begini. Kendaraan sepeda motor, kendaraan barang, kendaraan yang pelan jalannya dan kendaraan tidak bermotor harus dan rejutnya harus ya melaju di lajur kiri. Lajur kanan hanya untuk kendaraan yang lebih cepat, tuh kan. Berarti kan Anda bilang cepat dan tidak cepatnya gimana gitu aturannya. Terus yang mau belok kanan atau yang mau memutar baru di kanan, ya udah. Jadi menurut saya sih ini lebih kepada anjuran. Anda harus lihat aja. Anda amannya di kiri, di lajur kiri atau di lajur kanan gitu aja ya. Harus memilih aja. Bila melewati kendaraan lain, pastikan semua dalam keadaan aman. Nah, ini maksudnya bagaimana? Anda ini kalau mau melewati, lihat dulu mereka sedang apa? Sedang konsentrasi? Enggak. Ya, takutnya kita lewatin, dia ternyata tidak siap untuk dilewatin, bisa aja kagetan orangnya atau apa. Tapi susah ya di jalan mah begitu. Ya udah, pokoknya cari aman sajalah ya. Anda juga harus bisa, mungkin kita harus pakai klakson yang sopan, tetet gitu kan. Bukan itu jadi kaget dia, jangan ya. Jadi kalau nuwun dulu lah kita mau lewat seolah-olah gitu ya. Kita sopan di jalan, aman di jalan. Kita ada kebersamaan di jalan ya. Itu harus kekeluargaan banget di jalan itu. Oke. Waspada selalu terhadap kendaraan di sekitar Anda. Kemungkinan mereka tidak melihat Anda. Kemungkinan Anda ada pada blind spot. Ini gini. Itu bisa terjadi kalau kita di sekitarnya kendaraan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Atau bukan kendaraan yang berbatasan dengan kita, tapi kendaraan di balik kendaraan lain selain kita, itu baru tidak kelihatan. Jadi ya mungkin juga ada gitu ya, pasti ada tulisan gini, pasti ada ada kejadian gitu. Oke. Jika ini penting nih kali ini, jika kelengkapan kendaraan Anda tidak lengkap, misalnya lampu sen atau lampu rem, dipastikan pengguna jalan yang lain tidak bisa melihat signal. Intinya kalau ngerem kan lampu remnya harus nyala. Nyala nggak lampu rem Anda? Atau burem nggak? Mudah nggak terlihat? Karena kalau ada lampu rem tuh orang itu kan pasti juga harus ikut ngerem. Nah, itu menghindar kalau apa-apa. Nah, kalau tidak jelas, itu lampu rem tidak jelas juga membahayakan. Lampu sen juga
membahayakan. Anda mau belok, Anda pikir orang di belakang Anda tahu, padahal lampu rem Anda tidak kelihatan nyalanya, jelek, buram gitu, atau memang mati gitu. Nah, di sini disuruh kita itu juga ini dibantu dengan isyarat lengan. Nah, supaya memperjelas, memberikan isyarat yang jelas dengan lengan gitu. Tetap aja kita harus ngontrol melalui spion ya, itu perlu ya, melalui spion harus dilihat. Benar nggak dia itu lihat, Pak maaf tersoalkan gitu, begini-gini karena ke tangan kanan, bagaimana sih kode atau isyarat mau berhenti atau mengerem gitu kan, atau membelokkan harus ada. Oke ya. Nah, ban sepeda motor Anda harus memiliki kedalaman tapak minimal 1 mm. 1 mm sih gimana sih? Setebal uang koin lah, 1 mili. Betul, 1 mili mungkin memang ukurannya 1 mili itu yang paling aman ya. Oke. 10 taktik agar Anda aman bersepeda motor. Saat Anda mau masuk jalur lalu lintas, mau pindah lajur, mau mendahului, mau belok, atau mau putar arah, perhatikan selalu situasi di sekitar Anda, yang jauh, yang dekat, di depan, dan di belakang Anda. Bila aman bergeraklah. Ya, sama, betul, itu betul. Jadi kalau mau bergerak, mau bermanuver kemanapun juga, Anda harus memperhatikan dulu di sekitarnya, aman apa tidak. Teman-teman kita, orang-orang di sekitar Anda itu ngeliatin Anda enggak, konsentrasi enggak gitu. Ya, pokoknya cari aman. Oke. Saat Anda berkendara, dalam situasi apapun, jagalah jarak aman ke samping 1 meter. Nah, ada ya. Situasi apapun gitu, jagalah jarak aman. Jadi bukan karena pandemi, memang ini aturan baku berkendaraan, berlalu lintas 1 meter ke samping ya. Kalau ke depan mah pakai ini dihitung, kalau lagi jalan ngitung ya, 2 second rule namanya ya. Oke, apalagi pastikan posisi Anda benar. Nyalakan lampu dekat dan gunakan pakaian pemantul cahaya. Nah, itu memang aturan standarnya kita kalau mau bepergian dengan sepeda motor ya. Lampu dekat nyala, Anda pakai pakaian berpemantul, dan usahakan jangan pakai sandal ya. Sandal jepit apalagi jangan. Pakai sandal yang bagus, bolehlah yang menutup itu ya, lebih baik pakai sepatu lah gitu. Jangan mengagetkan orang lain, jangan pernah melakukan apapun di jalan yang dapat menyebabkan pengguna jalan lain memperlambat, ngerem tiba-tiba apalagi ya, atau menyimpang dan atau yang bisa mengejutkan pejalan kaki. Janganlah. Jadi jangan bikin gerakan-gerakan yang aneh lah gitu ya, yang mendadak gitulah. Oke? Berpikirlah sebagai pengguna jalan lain. Kita seolah-olah jadi orang itu gimana gitu. Antisipasi bagaimana pengguna jalan lain akan bereaksi itu. Ya sama, tadi itu dah tujuannya ini. Perhatikan keadaan di jalan. Melajulah mengikuti kondisi jalan, cuaca, dan arus lalu lintas yang sedang berjalan. Nah, kita harus mengikuti arus itu supaya tidak ada beda kecepatan. Ini salah satu yang berbahaya itu kalau di satu jalur kita itu ada yang beda kecepatan jauh ya. Mau dia ngebut tiba-tiba. Kita jalan 40 gitu, orang lain 70, itu bahaya. Jangankan 70, 60 juga berbahaya. Makanya ada zona yang 50 km per jam, ada zona yang jalan yang 40 km per jam. Beda 10, beda 5, cukup. Oke. Ikuti ya kecepatan atau apapun yang sedang berjalan di situ. Sesuaikan laju kendaraan Anda dengan kondisi yang sedang berjalan. Nah, di sana sedang
kita ada di jalan yang 40 km/jam, ya kita juga masuknya seperti itu. Jangan pernah berkendara dalam keadaan terpengaruh alkohol. Ya udah, itu sama dengan tadi obat-obatan tuh ya. Alkohol, obat-obatan. Bila Anda sedang marah, gembira yang berlebihan, dan lain sebagainya, yang membuat Anda tidak mampu menguasai keadaan, ya jangan, bahaya. Ya, jalan tuh berbahaya. Oke. Demi keamanan berkendara, peliharalah kendaraan Anda dengan benar. Periksa semuanya lah. Jadi kendaraan Anda itu harus selalu siap pakai. Kalau ada kerusakan, cepat betulkan. Dan kalau berkembang lama jadi mahal lagi nanti. Dan susah lagi ya. Pokoknya jangan sampai celaka lah gara-gara motor rusak dipakai gitu. Anda juga kan kalau mogok di jalan juga berabe. Oke, ini penting ini nomor 10. Belajarlah dari instruktur yang berpengalaman. Tingkatkan terus keterampilan dan pengalaman Anda dalam berkendara. Ini penting, Pak. Bagus ini. Ya. Kita lanjut. Oh, habis. Sekian dulu. Nanti disambung. Disambungnya nanti, nah ini bagus. Tertib berlalu lintas 1 dan 2. Ini tadi tertib mengemudi, ini sekarang tertib berlalu lintas. Pak, saudara-saudaraku semua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Tidak disengaja, saya juga mungkin suka kadang-kadang sedang bersemangat ngomong mau aja ceplos. Itulah karakter saya dalam rangka mengajarkan apapun ya. Dulu saya sering mengajar ilmu-ilmu yang lain lah. Ya, percetakan ya umumnya. Saya orang percetakan tadinya. Ya, sekarang karena sering kemana-mana lihat lalu lintas yang tertib ngiler juga nih, pengen belajar. Nah, belajar sudah 20 tahun belajar, baru sekarang ngajarnya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan diterima informasinya ini semua dan membantulah menjadi tambah wawasan ya. Mohon maaf atas segala apa yang barangkali tidak cocok dengan Anda. Tujuan saya hanya ingin membantu pemerintah menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman sehingga bisa mengurangi korban kecelakaan di jalan. Ya, demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.